ya Bapak Dodo SMKes. Ini Pak Dodo. Selamat pagi Pak. Kayaknya ada di dunia lain. Hal-hal yang kami usulkan untuk diatur dalam PP atau RPP ini adalah bahwa dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan, pemerintah daerah kabupaten kota memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut. Pada hari ini kita akan sosialisasi terkait program studi S1 Kesehatan Masyarakat, walaupun nanti teman-teman akan ada PKKMB, tapi dari program studi akan menjelaskan terlebih dahulu, karena kan ada pengisian KRS dan lain-lain, jadi saat nanti hari Senin, teman-teman tidak bingung lagi untuk mengisi KRS dan yang lainnya. Teman-teman, yang pertama, bukan yang pertama ya, baik untuk membuka acara pada pagi hari ini, kita bersama-sama baca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya akan ada sambutan dulu dari Pak Dodo. Mungkin Pak Dodo dipersilakan, Pak. Oke, baik. Menetapkan kebijakan dan strategi mitigasi karena data bidang kesehatan di tingkat kabupaten kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah provinsi. Teman-teman semuanya Melakukan aksi mitigasi dan aksi adaptasi perubahan iklim di bidang kesehatan di kabupaten kota. PKKMB. Melakukan surveillance, pengawasan kesehatan serta penelitian dan pengembangan penyelenggaraan kesehatan lingkungan arahan dari kabupaten Prodi kota. terkait dengan pengisian Memfasilitasi KRS, penyelenggaraan kabupaten kota sehat melalui tidak mengalami kebingungan di dalam menjalani perkuliahan. nasional sesuai ketentuan peraturan. Tentu nanti kalau di dalam proses perjalanan ada beberapa yang tidak jelas atau kurang jelas, silakan ditanyakan ke Prodi saja itu kan. Peraturan presiden. Jadi kemudian sebentar lagi akan dibahas kembali karena itu saja mungkin dari saya, karena ini lagi di acara yang lainnya ya, mungkin agak double suaranya. Jadi intinya bahwa silakan nanti Prodi menyampaikan arahan KRS, kemudian nanti ada tanya jawab, silakan nanti ditanyakan apa yang menjadi kekurangan informasi yang memang mungkin teman-teman belum memahami ya pengisian KRS. Saya rasa itu aja Bija, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggung jawab pengelola penyelenggara tempat fasilitas umum. Terima kasih Pak Dodo atas sambutannya. Mohon maaf ya teman-teman karena Pak Dodo sedang ada kegiatan lain pada hari ini. Jadi izin nanti akan saya sampaikan materi terkait program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan cara pengisian KRS oleh Pak Nur dan Ibu Lina dan Ibu Ella ya. Izin share screen ya. Suara saya dapat terdengar dengan jelas? Pendengaran. Oke, baik. Sudah terlihat slide-nya ya. Oke, baik teman-teman, kami ucapkan selamat datang ya di program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Bersama Respati raih prestasi dari mulai masuk, semoga sampai lulus, nanti teman-teman bisa bersama dengan teman-teman yang lainnya yang satu angkatan. Amin. Nah, baik teman-teman, kami sendiri di sini adalah program studi S1 Kesehatan Masyarakat di bawah naungan Fakultas Ilmu Kesehatan ya. Jadi kalau misalkan ditanya program studi, teman-teman program studinya adalah Kesehatan Masyarakat. Kalau ditanya fakultasnya namanya Ilmu Kesehatan Universitas Respati Indonesia. Kadang mahasiswa itu masih terbalik gitu kan, suka kebalik-balik Fakultas Kesehatan Masyarakat, padahal yang Kesehatan Masyarakat adalah program studi. Nah, fakultasnya adalah Ilmu Kesehatan. Nah, di sini keunggulan kita di Urindo itu adalah Universitas Entrepreneur dan Ramah Lansia. Jadi satu-satunya universitas yang menggait atau menjadi unggulan di Indonesia yang ada lansianya adalah cuma Urindo gitu ya. Dan di sini kita berharap nanti mahasiswa menjadi berjiwa entrepreneur dan bisa menjadi ramah lansia yang diakui secara internasional. Nah, untuk akreditasi kampus sendiri, kampus terakreditasi B ya, akreditasi kampus itu masih BAN PT, jadi masih B. Kemudian kalau untuk akreditasi program studi adalah baik sekali dari Lampetekes. Nah, teman-teman, biar kita tak kenal maka tak sayang ya, akan memaparkan struktur organisasi program studi. Tadi yang memberikan sambutan adalah Bapak Doktor ya, sekarang udah Dr. Sriwidodo SFKes, beliau adalah Ketua Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat.
Kemudian Sekretaris Program Studi saya sendiri, Ibu Izatul Aziza SSTFKes. Kemudian di program studi ada bagian administrasi akademik. Nah, ini ada Ibu Lina Herlina SSTMTRK. Nah, kemudian ada administrasi umum. Nah, kalau mau misalnya keuangan. Nah, ini ke Ibu Laila Skawati SST. Kemudian ada koordinator pendidikan, ada Pak Nur Aprian. Penelitian dan PKM ada Ibu Ashifa, kemudian koordinator praktik. Nah, teman-teman nanti mau praktik, membuat surat, dan lain hal sebagainya, itu nanti ke Pasindu Natanugroho atau Pasindu. Kemudian ada koordinator mahasiswa. Di sini nanti kalau misalkan ada masalah-masalah mahasiswa, kemudian kegiatan-kegiatan mahasiswa, nanti di sini yang bertanggung jawab adalah Pak Dwi. Seperti itu. Nanti kita kenal satu-satu ya. Kalau Pak Dodo sudah tahu, kemudian saya juga ini, Bu Iza ya sudah tahu teman-teman, nanti Bu Lina akan menyampaikan KRS, Bu Eli juga, nanti kalau misalkan teman-teman ke Prodi pasti akan menjumpai kami gitu ya, yang ada di program studi. Nah, ini adalah visi program studi kami, ya program studi kita menjadi prodi yang unggul dalam menghasilkan sarjana kesehatan masyarakat dengan keunggulan promosi kesehatan lansia dan berjiwa entrepreneur yang diakui di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2033. Kemudian misinya menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang kesehatan masyarakat, kemudian menyelenggarakan penelitian, menyelenggarakan pengabdian, dan menyelenggarakan sistem tata kelola yang kredibel, akuntabel, transparan, bertanggung jawab, dan adil melalui tertib administrasi, dokumentasi, dan optimalisasi teknologi informasi. Nanti ini juga akan disampaikan di PKMB, jadi tidak terlalu dalam ya, karena nanti Pak Dodo besok akan menyampaikan kembali. Nah, ini tadi keunggulan Prodi S1 Kesehatan Masyarakat adalah promosi kesehatan lansia dan berjiwa entrepreneur. Seperti itu. Jadi kalau kurikulum hampir sama dengan seluruh Indonesia S1 Kesmas, tapi setiap prodi itu pasti memiliki keunggulan masing-masing karena kita menginduk ke universitas terkait ramah lansia di S1 Kesmas, akhirnya keunggulan kita adalah promosi kesehatan lansia. Nah, ini profil lulusan S1 Kesehatan Masyarakat. Kalau jati diri Kesmas sendiri itu adalah miracle gitu ya. Nanti teman-teman bisa cari miracle itu kepanjangannya apa. Tapi kalau profil lulusannya kita yang pertama adalah manajer, leader, yang sebagai manajer, kemudian pemimpin, kemudian peneliti. Nah, ini profil lulusan S1 Kesehatan Masyarakat yang melalui tracer tadi ya. Kemudian ada sebagai edukator, pendidik, komunikator, sebagai entrepreneur, dan banyak juga yang menjadi seorang konsultan. Nah, ini adalah segmentasi calon mahasiswa. Dari segmentasi calon mahasiswa ini bisa dari SMA sederajat, kemudian banyak juga dari pemerintah daerah, dari Kementerian Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, BPK, TNI Polri, Dinas Kesehatan, kemudian KKP, lembaga swasta yang meneruskan atau melanjutkan studinya di program studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Respati Indonesia gitu ya. Jadi bukan hanya dari lulusan SMA saja, tapi banyak dari luar yang sudah bekerja yang melanjutkan program studinya di S1 Kesmas. Prospek kerja lulusannya seperti apa? Sebenarnya prospek kerjanya ini banyak sekali ya kalau S1 Kesehatan Masyarakat. Sebagai ASN, kemudian manajer medis dan non-medis, ada juga kalau misalkan bagian AKK bisa bekerja di administrasi layanan kesehatan masyarakat, ada tim manajemen quality control, promotor dan fasilitator kesehatan masyarakat, epidemiologis, manajer data klinik, tim riset, sampai dengan konsultan kesehatan, dan masih banyak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, ini kita sudah banyak kerjasama ya, baik internasional maupun nasional. Nasional sendiri kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta, kemudian BKKBN,
yakni Jakarta Timur, kemudian dengan PTKMI, dengan Makles, dengan Kemenpora, dengan Dinkes Depok, kemudian internasionalnya juga kita banyak dan ini MOU-nya kerjasamanya ada kegiatan gitu ya. Kita dalam 1 tahun itu bisa beberapa kali ada kegiatan dengan kegiatan internasional dengan London University. Mohon maaf ini bisa di mute dulu. Nah, kemudian dengan British Council, kemudian dengan Nagasaki, ya, ada dengan ICAP, kemudian ada juga dengan terakhir dengan PPI Taipei Medical University. Nah, ini adalah beberapa kerjasama yang sering kita kolaborasi untuk kegiatan Tridharma perguruan tinggi, baik itu di bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini dosen-dosen kita yang mengajar di program studi. Ada dosen nasional dari Profesor Dr. Tribudi, ya, ada banyak sekali sampai dengan Pak Diki Dewanto dari profesor. Kemudian ada S3-nya, doktornya banyak. Kemudian juga ada dosen-dosen tetap yang lainnya yang sesuai bidang masing-masing. Kemudian ini dosen internasional. Dosen internasional ini biasanya kita ada guest lecture ya. Jadi dosen tamu nanti para pakar ini datang ke mata kuliah tertentu. Nah, ini contohnya kemarin kita ada Prof. Yuko Hirano, ini mengajar di mata kuliah kelanjut usiaan dalam kesehatan masyarakat. Ada juga Prof. If, kemarin datang juga ke sini Prof. If dari Lombok University. Kemudian ada dari India, Ais Gold, ini dari India. Kemudian siapa lagi kemarin ya? Prof. Takeo, ini hampir semuanya kemarin datang untuk menjadi guest lecture di Unindo. Nah, ini sertifikat akreditasinya ya. Jadi untuk S1 Kesehatan Masyarakat itu sudah terakreditasi LAMPTEKES, terakreditasi baik sekali. Ini sebenarnya tinggal 5 poin lagi ke unggul, jadi teman-teman doakan mudah-mudahan nanti saat reakreditasi kita bisa menjadi unggul gitu ya. Saat teman-teman lulus mudah-mudahan sertifikatnya bisa unggul. Nah, saat ini kita masih terakreditasi baik sekali dan ini berlaku sampai 26 Mei 2026. Kemudian yang ingin saya sampaikan lagi adalah terkait kelas program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Nah, mungkin di sini teman-teman nanti ada yang kelasnya berbeda gitu ya. Ada kelas A1, kelas A2, dan kelas alih jenjang. Nah, alih jenjang ini bisa pindahan, bisa juga dari yang D3. Nah, untuk kelas A1 ini pure dari SMA. Kelas A1 dan A2 ini adalah dari SMA. Ya, ini saya berikan keterangan di sini. Kelas A1 dan kelas A2 berasal dari SMA. Bedanya apa? Kalau kelas A1 itu perkuliahannya Senin sampai Jumat. Jam 8 pagi dimulai gitu ya di kampus A. Nah, ini yang kelas A1 ini nanti wajib offline karena sudah ada edaran dari rektorat, nanti yang teman-teman kelas A1 kuliahnya di kampus A setiap Senin sampai dengan Jumat. Kemudian kalau kelas A2 ini sama dari SMA juga, tapi ini biasanya diambil oleh para karyawan yang sudah bekerja gitu ya. Jadi teman-teman yang sudah bekerja bisa mengambil kelasnya di kelas A2. Nah, ini kuliahnya di Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis itu sengaja kami plot di jam 17 ya, Kamis Jumat karena menyesuaikan teman-teman yang bekerja. Jadi bisa mengikuti perkuliahan setelah pulang bekerja. Sedangkan yang kelas alih jenjang ini biasanya kelas B ya. Nah, ini dimulai dari Kamis, Jumat, Sabtu. Perkuliahannya sama dengan kelas yang A2. Kamis, Jumat itu dimulai pada pukul 17. Sedangkan hari Sabtu dimulai pada pukul 08.00. Nah, untuk kelas A2 dan kelas B atau yang kelas alih jenjang ini perkuliahannya ada online dan ada offline ya, tergantung capaian pembelajarannya. Kalau misalkan capaian pembelajaran pada pertemuan kelima itu mengharuskan praktik, berarti teman-teman harus offline. Tapi mayoritas atau hampir rata-rata 90% itu masih online kalau yang kelas A2 dan kelas B ini. Karena ini adalah kelas karyawan, seperti itu. Tapi yang wajib ke kampus adalah yang kelas A1. Nah, kita sampai lulus ini berapa SKS-nya? Total SKS kita di sini adalah 144 SKS. Kalau untuk mahasiswa SMA ditempuh dalam waktu 8 semester.
Nah, untuk mahasiswa pindahan atau diploma D3 gitu ya, nah itu jumlah SKS-nya biasanya disesuaikan dengan hasil konversi yang telah dilakukan oleh program studi. Nanti teman-teman yang dari pindahan itu disesuaikan berapa mata kuliah yang harus ditempuh, berapa SKS yang harus ditempuh. Nah, yang ditempuh itu sisanya yang harus diselesaikan di Prodi Kesmas. Bagaimana tahunya? Nanti akan dihubungi oleh Ibu Ella gitu ya, berapa yang harus ditempuh oleh teman-teman untuk menyelesaikan studinya di Urindo. Nah, ini peminatan ya teman-teman di Urindo ada 8 peminatan, ada K3, ada Kesling, ada promosi kesehatan, ada AKK, ada epidemiologi, ada gizi Kesmas, ada Kespro, dan ada biostatistik. Nah, biasanya yang sering diminati oleh teman-teman itu adalah yang K3, Kesling, Promkes, AKK, dan Epid. Itu. Kalau gizi Kesmas, Kespro, dan biostatistik ini kurang diminati. Itu. Tapi kalau misalkan teman-teman berminat silahkan. Yang penting minimal 15 orang ingin misalkan ternyata ada 15 orang nih yang mau masuk ke Espro, berarti nanti akan kita buka peminatannya seperti itu. Nah, untuk peminatan sendiri itu untuk yang dari SMA tadi ya kelas A1 dan kelas A2 itu akan ada di semester 6. Kemudian untuk yang alih jenjang atau pindahan ini dia ada di semester 2 peminatannya. Nah, ini beberapa foto kegiatan kita ya. Ini contohnya yang kemarin baru dilaksanakan itu PBL 2. Ini kita PBL 2 ke Cabang Bungin di daerah Kabupaten Bekasi. Kemudian ini ada juga hijaukan bumi ya, anak-anak Kesling menanam pohon mangrove di pesisir Marunda. Nah, kemudian ada juga pengabdian masyarakat ya, karena keunggulan kita terkait lansia, pasti banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan lansia. Nah, ini salah satu dosen kita juga, Prof. Dr. Susiana Nugraha ya. Beliau konsen di gerontologi dan merupakan Direktur Indonesia Ramah Lansia Jawa Barat. Nah, ini kita melakukan pengabdian untuk lansia terkait exercise aman. Ini waktu pandemi. Kemudian S1 Kesmas juga sering mendapatkan hibah Kemenpora ya. Jadi teman-teman yang mahasiswa reguler manfaatkan kegiatan-kegiatan yang ada, misalnya seperti ini lomba-lomba dari Kemenpora biasanya setiap tahun itu akan ada dibuka yang namanya hibah Kemenpora. Jadi ada bantuan dana gitu. Jadi teman-teman yang memiliki usaha, kalau misalkan belum memiliki usaha, coba dibuat kira-kira sekarang mau usaha apa ya. Nah, itu biasanya kalau usahanya sudah berjalan, teman-teman bisa mengajukan proposal ke Kemenpora. Nah, kalau misalkan terpilih, nanti akan mendapatkan bantuan sebesar 10 juta per mahasiswa. Nah, ini contohnya mahasiswa S1 Kesmas ada Rasel Kalista ya. Dia usahanya rujak jampris dan mendapatkan bantuan dari Kemenpora sebesar 10 juta. Nah, ini bisa teman-teman manfaatkan untuk mengembangkan bisnisnya lagi. Kemudian ini ada rumah perubahan. Kita belajar kewirausahaan di rumah perubahan dari Proprenal Kasali. Tapi sekarang juga biasanya nanti selalu ada yang namanya webinar-webinar dari Kemenpora yang terkait kewirausahaan. Nah, ini beberapa penyuluhan terkait pengabdian masyarakat yang ada di Urindo. Ini webinar Prodi Kesmas, ini tidak kami masukkan semua, hanya beberapa saja. Dan teman-teman saya ingatkan kembali, ya bukan saya ingatkan ya, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman semuanya, teman-teman saat sudah masuk ke Urindo dimulai tanggal 25 kan ya, 25 September sampai dengan lulus, semua kegiatan yang teman-teman lakukan itu sertifikatnya disimpan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada kegiatan webinar, ada kegiatan pelatihan-pelatihan yang teman-teman ikuti, itu bukti-buktinya teman-teman kumpulkan, teman-teman scan. Untuk apa? Untuk SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Nah, di SKPI itu nanti akan diminta apa kegiatan teman-teman yang telah lakukan dari mulai kuliah sampai teman-teman lulus. Gitu ya. Jadi saya ingatkan kembali, kalau misalkan nanti ada webinar, teman-teman harus ikut, gitu ya. Untuk apa? Untuk mengisi SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Jadi nanti setelah teman-teman lulus, bukan hanya ijazah dan transkrip yang teman-teman dapatkan, tapi ada satu lagi yang namanya SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah.
Nah, di dalam SKPI itu nanti akan terlihat teman-teman aktif atau tidak. Yang aktif tentunya banyak kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa selama perkuliahan. Jadi banyak-banyaklah mengikuti kegiatan dan kumpulkan buktinya itu nanti untuk berguna gitu ya untuk teman-teman. Datanya akan di input oleh Bu Lina nanti ke dalam SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Ini media sosial program studi S1 Kesehatan Masyarakat, boleh di-follow ya. Boleh di-follow. Nanti ini YouTube-nya Prodi Kesmas Fikes Urindo, kemudian Instagram-nya Urindo Kesmas, Facebook-nya Kesmas Urindo, Twitter-nya @kesmasurindo. Ini boleh di-follow sama teman-teman. Nanti saat PKKMB gitu ya, seru-seruan sama temennya boleh tag kami di Urindo Kesmas. Kalau sekarang kan yang paling booming itu adalah Instagram gitu ya. Kalau yang Twitter, Facebook kayaknya agak kurang. Nah, sekarang kalau teman-teman nanti besok PKKMB boleh di-tag ke Urindo Kesmas biar lebih ramai. Ada yang follow langsung kata Pak Sindu. Keren ya. Nanti saat ujian skripsi kami cek lagi itu biasanya kalau mau lulus gitu harus follow Instagramnya Kesmas gitu ya biar kita ketawa Mas Simpson ketawa ya ini kenapa Mas Simpson ini mau bertanya. Malu langsung dimatikan ya. Soalnya ini raise hand ya, kirain saya mau bertanya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan, boleh ya, silahkan. Ada yang mau bertanya sebelum nanti lanjut ke KRS. Oh di chat ada ya. Oke. Oke, kelas A2 ya. Tadi sudah disampaikan semester 1 full online atau offline. Jadi ketentuannya tadi sesuai dengan edaran dari Bu Rektor ya. Kelas A1 tahu ya yang Senin sampai Jumat reguler pagi itu wajib offline di kampus. Nah, kalau untuk yang kelas A2 dan kelas B atau yang kelas pindahan atau yang kelas transfer itu ada online, ada offline. Hampir rata-rata online, tapi tidak menutup kemungkinan ada offline. Biasanya akan disampaikan oleh dosennya, gitu ya. Nah, biasanya untuk yang offline itu tergantung capaian pembelajarannya. Misalnya, teman-teman mau belajar pemeriksaan tekanan darah, misalnya, gitu ya. Itu kan harus langsung datang ke laboratorium, tidak mungkin periksa tekanan darah di rumah gitu ya. Nah, untuk pertemuan yang itu mungkin teman-teman nanti akan diarahkan untuk belajar offline gitu. Tapi hampir rata-rata 90% itu untuk yang kelas A2 dan kelas pindahan adalah online pembelajarannya. Seperti itu. Seperti itu tadi Mas siapa yang bertanya? Bentar. Mbak Firda ya. Mbak Firda seperti itu cukup jelas tidak? Halo Mbak Firda. Cukup jelas ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Siapa? Apa pertanyaannya? Iya boleh izin bertanya silakan. Ayo siapa ini? Anissa Nurkolbi. Boleh kok dibuka suaranya. Langsung bertanya langsung. Ayo Mbak Anissa, mau bertanya apa? Oke, untuk sertifikat seminar untuk SKPI tadi ya boleh dari tempat lain gitu ya. Jadi kegiatan apapun yang teman-teman lakukan yang berhubungan dengan pendidikan, penelitian, pengabdian, nah itu teman-teman kumpulkan. Nah itu saat nanti teman-teman lulus itu sama Bu Linda biasanya dimintain gitu ya. Mana bukti kegiatan-kegiatan yang pernah teman-teman ikuti selama kuliah. Nah itu teman-teman berikan ke Ibu Lina. Jadi sebisa mungkin teman-teman simpan, boleh dari kampus, boleh di luar kampus kegiatannya, seperti itu ya. Yang penting menunjang dengan pendidikan. Oke Mbak Anissa, jadi boleh ya dari luar kampus penyelenggaranya nggak harus dari Urindo. Oke, ada lagi teman-teman? Sudah cukup? Cukup ya perkenalannya. Jadi kalau misalkan nanti ketemu saya, udah nggak apa istilahnya
sudah tahu gitu. Oh, ini Bu Ija dari Prodi Kesmas gitu ya. Oh, nanti tadi Pak Dodo yang ini mukanya nih. Oh, berarti itu ketua program studi saya gitu. Nanti kalau misalkan belum kenal sama Pak Sindu, boleh dibuka Pak Sindu. Mukanya Pak Sindu yang mana? Biar kenal semuanya. Pak Dwi juga, Bu Lina, Bu Ella. Nah, ini Pak Sindu nih. Nah, ini Pak Sindu ya. Yang ini Pak Sindu. Terus tadi, nah ini Pak Dodo ya, ketua program studi kita. Ini saya nih, mana? Nah, ini saya, sekretaris program studi Bu Ija, kemudian Pak Dwi, mana Pak Dwi? Pak Dwi, Pak Dwi pakai punya Pak Sindu aja. Oke, bentar Pak Dwi, saya mau pin dulu Pak Dwi. Nah, ini Pak Dwi ya. Bu Lina atau Bu Ella? Oke, nanti Bu Lina sama Bu ini Pak Nur ada nggak Pak Nur? Oh, tidak ada ya. Nanti Pak Nur Aprian, Bu Lina, Bu Ella akan menyampaikan terkait pengisian KRS. Jadi teman-teman nanti bisa lebih mengenal lagi yang mana yang namanya Bu Ella dan Bu Lina gitu ya. Apalagi yang mahasiswa-mahasiswa konversi ini biasanya kan berhubungan dengan Bu Ella. Bu Ella itu yang mana? Nanti akan muncul Bu Ellanya. Baik teman-teman, kalau misalnya tidak ada yang bertanyakan lagi terkait pemaparan dari saya, karena sebenarnya materi ini akan disampaikan lagi gitu ya oleh Pak Dodo besok. Tapi berhubung kita harus mengenal dulu nih gitu kan, karena kalau besok itu pasti teman-teman akan crowded dengan acaranya. Jadi kami sengaja mengumpulkan pada hari ini biar teman-teman nanti tidak kebingungan saat pengisian KRS-nya. Baik, untuk selanjutnya mungkin akan dipraktekkan terkait pengisian KRS ya oleh Pak Nur atau Ibu Lina. Oleh Pak Nur ya. Dipersilakan Pak Nur, terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, suara saya terdengar jelas ya? Waalaikumsalam Jelas Pak. Oke, baik. Kalau terdengar jelas, saya akan mensosialisasikan bagaimana cara pengisian KRS. Jadi sebelum saya beranjak menjelaskan tentang pengisian KRS, tapi di sini saya memberitahu berarti gini, untuk mahasiswa wajib tahu aplikasi dua. Yang pertama itu adalah OSS, One Stop Service, yang kedua adalah e-learning. Nah, untuk pengisian KRS itu kita menggunakan sistem OSS, ya, One Stop Service. Nah, untuk pembelajaran, jadi di Urindo itu ada yang namanya program e-learning. Jadi sistem pembelajaran daring ya, itu bisa menggunakan e-learning. Ya, jadi di e-learning ini nanti dosen-dosen bisa melalui media ini untuk melakukan pembelajarannya dan absensi kuliah juga bisa menggunakan e-learning. Nanti kembali lagi kepada dosennya masing-masing, tetapi di Urindo mahasiswa wajib tahu dua sistem ini. Yang pertama OSS dan yang kedua adalah e-learning. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan sistem OSS ya. Di sini kalau kita mau mengisi KRS, itu caranya seperti apa? Sudah pada tahu Google kan ya? Sudah. Ya, jadi kalau misalnya kita mau cari apa-apa juga di Google bilang bisa ya. Google mau cari apa? Nah, bisa. Nah, di sini ini kita bisa searching, misalnya kita ketik Digital Urindo. Nah, kita klik aja Digital Urindo. Nah, dia akan banyak sekali muncul. Nah, kita klik yang ini. Ya, kita klik di, terlihat nggak share screen saya? Terlihat, Pak. Ya, jadi diklik saja Digital Urindo di sini. Nah, ini kan ada layanan digital terpadu ya. Universitas Trisakti Indonesia, kita tarik ke bawah. Nah, ini ya, banyak sekali sistem yang ada di Urindo, tetapi kita fokus untuk mahasiswa dua. Yang pertama adalah OSS atau One Stop Service, yang kedua adalah sistem e-learning. Nah, untuk e-learning ini adalah pusat pembelajaran yang dikembangkan oleh Universitas Trisakti Indonesia.
Nah, kita langsung saja ya klik di sini OSS. Nah, OSS ini juga ada aplikasinya, bisa di-download melalui HP. Nanti pada saat PKKMB akan diarahkan oleh tim IT Urindo. Jadi sekarang saya ajarkan yang di webnya, tapi kalau untuk di aplikasi HP-nya nanti akan disosialisasikan pada saat PKKMB. Nah, kita langsung pilih saja di sini OSS, kita tinggal klik. Nah, ini sudah seperti ini tampilannya. Nah, langsung kita klik login di sini. Nah, di sini itu adalah nomor pokok mahasiswa. Sudah dapat semua nomor pokok mahasiswanya? Sudah. Nah, kalau sudah, ini nanti passwordnya adalah tahun lahir 4 digit, bulan lahir 2 digit, tanggal lahir 2 digit. Oke, sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Siap, paham. Paham ya? Kita bisa lanjut. Oke, nah ini ya. Jadi NPM-nya tahun, bulan, dan tanggal kelahiran. Nah, ini adalah passwordnya untuk masuk dalam aplikasi OSS. Nah, setelah memasukkan NPM dan passwordnya, nah biasa berapa hasil dari 4 tambah 3, nah ini kita isi, lalu kita login. Nah, kita klik, setelah klik nanti kita muncul apa sih menu-menu di situ. Nah, tapi di sini yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi KRS untuk yang berasal dari SMA atau sederajat. Nah, caranya bagaimana? Ini khusus untuk yang SMA terlebih dahulu ya. Nah, jadi ketika diklik muncullah menu seperti ini. Ya, nanti pilih di sini KRS. Ya, nanti ini pakai yang kakak kelas nanti akan saya simulasikan dengan menggunakan NPM yang ada di mahasiswa baru. Nah, setelah ini nanti ini masih yang lama ya. Ini nanti kita pilih periodenya. Ya, kita pilih periode di sini. Nanti pilih periodenya tahun 2023 ganjil. Nah, ini karena yang kemarin masih, nanti akan saya sosialisasikan yang terbarunya. Nah, ini nanti kalau untuk dari SMA pilih yang paket KRS. Nah, nanti dipilih seperti ini. Nah, sampai di sini untuk pengisian KRS setelah di checklist nanti disimpan. Nah, ini simpan KRS. Nah, kalau sudah disimpan berarti sudah berhasil. Nanti dia bisa muncul di ini. Nah, ini kalau seperti ini kita bisa tandanya berhasil mengisi KRS. Nah, ini sedikit pemaparan untuk mahasiswa yang dari SMA. Siapa, Bu? Ya, udah dipanggil tadi. Yes, masuk, Bu. Kelasnya, Bu? Oke, sudah terlihat untuk share screen saya? Oke, baik. Ini akan saya contohkan simulasi untuk mahasiswa dari reguler ya. Sebentar, saya cari passwordnya dulu. Oke, NPM siapa ini yang saya pakai? Oke, nanti kita lihat namanya ya. Nah, ini 6 tambah 1 kan 7 ya. Nah, setelah ini kita isi semua, maka kita klik login di sini.
Nah, ini namanya Gea Siva. Ada di sini Gea Siva? Ada ya? Nah, di sini setelah kita masuk ke dalam akunnya Gea, maka kita klik di sini menu perkuliahan. Ya, diklik menu perkuliahan, lalu kita pilih di sini KRS. Nah, ini ya, kita pilih KRS, lalu kita pilih periode. Nah, di sini periodenya adalah tahun 2023 ganjil. Nah, kita pilih gini. Nah, ini kan ada menu nih warna biru, tulisannya pilih. Nah, ini kita klik pilih. Nah, ini setelah kita klik pilih, pilih di sini ada pilihan KRS MBKM, KRS paket. Nah, untuk yang dari SMA itu kita klik KRS paket. Nah, ini adalah mata kuliah yang akan ditempuh pada semester ini, semester ganjil. Nah, caranya kalau sudah muncul seperti ini, kita checklist. Nah, ini ya, bahasa Inggris, gerontologi, pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, sampai dengan, ini saya cepat saja ya. Ini nanti agamanya jangan dipilih dua. Jadi, ada yang non-muslim dan yang muslim ya. Ini kalau untuk yang patakwa, ini yang non-muslim. Jadi, jangan dua-duanya di checklist. Ya, kalau yang beragama Islam itu nanti pilih Pak Ridwan. Nah, selain agama Islam atau non-Muslim, pilih Pak Takwa di sini ya. Nah, ini saya contohkan Gea misalnya Pak Ridwan ya. Nah, ini terus kita pilih anatomi fisiologi, mikrobiologi, biokimia. Nah, ketika sudah menceklis semua, jadi kalau dari SMA itu paket ya, tidak bisa mengambil di mata kuliah atau di kelas lain. Jadi langsung saja kalau sudah diceklis seperti ini, kita klik simpan. Simpan ke KRS. Ya, kita klik. Nah, kalau sudah kita klik tandanya berhasil atau tidak pengisian KRS kita, ada di sini. KRS 2023 ganjil. Nah, ini seperti ini munculnya. Ini berarti sudah berhasil pengisian KRS kita di tahun 2023 ganjil. Nah, nanti ketika kita salah mengisi KRS itu bisa dihapus di sini. Pilih menu hapus, nanti akan hilang pengisian KRS khususnya untuk mata kuliah dasar promosi kesehatan. Baik, itu saja untuk pengisian KRS yang dari SMA sederajat. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau cukup jelas? Cukup jelas. Oke, baik. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan kembali. Yang tadi dari SMA, nah yang sekarang pengisian KRS untuk nah ini ya, jadi yang dari SMA tadi hanya seperti itu ngisi KRS-nya. Nah sekarang pengisian KRS yang berasal dari D3 atau pindahan dari kampus lain. Nah kalau untuk dari D3 ataupun pindahan dari kampus lain, itu wajib mengetahui, tadi telah disampaikan sama Bu Ija, kita harus mengetahui konversi nilainya. Loginnya sama di sini ya, NPM, tahun, bulan, dan tanggal kelahirannya. Nah, ini juga sama pengisiannya, tapi ini dia yang saya bilang. Jadi, mahasiswa yang berasal dari D3 atau pindahan wajib memiliki hasil konversi nilai dari kampus sebelumnya. Nah, ini salah satu contohnya. Ini nama Nur Afrian di sini ya, dari MH Tamrin. Nah, di sini saya dari D3 itu belajar bahasa Indonesia, belajar agama. Nah, ini dikonversi di kita di kesehatan masyarakat. Jadi, yang sudah ada nilainya ini sampai dengan nomor 27, ini tidak perlu diambil lagi KRS-nya.
Ya, sampai sini untuk yang dari D3 ada yang mau ditanyakan untuk konversi? Oke, baik. Kita lanjut dulu ya. Nah, jadi yang sudah ada nilainya ini tidak perlu diambil lagi dalam pengisian KRS. Yang perlu diambil itu adalah yang ini, dari nomor 28 ke sini ya. Nah, ini wajib diambil di Universitas Respati Indonesia atau Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, yang ini adalah mata kuliah yang sudah diakui di Fakultas di Kesehatan Masyarakat. Ya, jadi nanti pengisian KRS-nya yang belum saja. Yang ini. Ya, yang ini ya. Tadi yang saya dari nomor 28 sampai dengan ke bawah nanti. Oke, baik. Untuk dari D3, mungkin di sini ada pertanyaan atau tidak? Izin bertanya, Pak. Izin Bapak bertanya. Ya, Ya, silakan. Satu-satu, siapa dulu? Nah, siapa ini? Pak Aziz. Ya, boleh Bu. Ya, silakan. Izin bertanya Ibu, ini untuk konvensi nilainya udah bersifat mutlak ya? Maksudnya kita nggak boleh sanggah lagi atau kita masih boleh konsultasi sama prodi terkait mata kuliah yang diakui atau yang tidak diakui? Mungkin itu saja Ibu. Bapak. ya. Baik. Kalau untuk pengisian KRS, biasanya nanti mahasiswa sering konsultasi ke program studi. Jadi jangan malu-malu Pak Aziz untuk bertanya. Kami siap memfasilitasi atau memberikan saran untuk Pak Aziz dan teman-teman semuanya yang dari D3. Jadi memang khusus mahasiswa baru itu perlu kita dampingi dalam pengisian KRS, terutama dari D3 gitu Pak Aziz. Nah, untuk mendapatkan konversi nilai ini nanti bisa menghubungi program studi. Nah, kalau memang mau lebih jelas lagi nanti bisa menghubungi Bu Ella. Kalau tidak ada Bu Ella, kami juga bisa membantu untuk apa ya istilahnya. Jadi nanti konversi ini dikerjakan sama Bu Ella. Nanti kalau memang sudah jadi itu bisa kita menyerahkan ke mahasiswanya. Nah, untuk pengisian KRS-nya kita juga bisa membantu teman-teman semua yang dari D3. Boleh? Baik Pak, terima kasih. Ya, sebentar Pak Ajis nih ada tambahan dari Bu Ella. Silakan Bu Ella. Baik, terima kasih untuk Pak Ajis. Kalau misalnya sekiranya, kan udah saya kasih ya untuk hasil konversinya ya. Kalau misalnya ada yang menurut Pak Ajis, saya udah pernah ikutin nih mata kuliah ini, tapi kok nggak dikonversi, silakan hubungi saya langsung, nanti saya cek kembali. Tapi tidak Ya. minggu ini, mungkin minggu depan. Siap, Disiapkan aja Ibu. di Oke Bu. misalnya mata kuliahnya apa, nanti minggu depan akan dicek. Siap Ibu. Ya, Pak Ajis sudah ya. Bu Ella langsung yang menjawab tadi. Ya, terima kasih Bapak. Ya, oke, kita lanjut ya. Jadi yang pertama itu harus dipegang hasil konversinya. Nah, setelah mendapatkan hasil konversi, barulah bisa mengisi KRS. Karena kenapa baru bisa mengisi KRS? Karena dari D3 itu wajib mengetahui ini tadi yang saya sampaikan. Jadi jangan sampai mata kuliah yang sudah ada nilainya ini kita ambil lagi KRS-nya di Urindo. Karena nanti nilainya jadi double dan waktu lulusnya nanti akan lama. Itu sih. Jadi harus tahu dulu konversinya. Nah, setelah mengetahui konversinya, langkah selanjutnya barulah kita mengisi KRS. Nah, di sini ini kan ada kelasnya ya, misalnya kelas B2 atau B berapa. Nah, di sini kita checklist, kita lihat misalnya kewirausahaan sudah diakui atau belum. Nah, kalau belum, kita checklist. Jadi, cek nilai kompetensinya. Nah, nanti kalau di mata kuliah di kelasnya sudah
dikonversi semua, barulah kita masuk ke KRS pilihan. Ya, di sini ada KRS pilihan, di pojok nanti akan saya simulasikan juga seperti apa. Nah, nanti setelah menceklis semuanya, sudah oke semuanya, nanti tinggal diklik sama seperti tadi. Nah, sekarang saya akan mensimulasikan cara pengisian secara langsung ya. Ini saya sempat dulu. Nah, ini saya mohon izin nih yang punya NPM ini ya. NPM 235059047. Nah, ini namanya Ayuning Tias Pratiwi. Di sini ada Ayuning Tias Pratiwi. Nah, di sini langkah yang pertama sama seperti di awal dari SMA ya. Jadi kita pilih perkuliahan, kita pilih KRS. Di sini selanjutnya kita pilih periode 2023 ganjil. Lalu kita klik tombol yang warna biru, pilih. Nah, di sini kita lihat dulu kan misalnya Pratiwi ini di kelas B1 ya. Ini Pratiwi di kelas B1, dilihat lagi di konversinya. Misalnya praktek kewirausahaan belum diakui, berarti harus mengambil. Terus juga gerontologi. Misalnya ya, ini dicek saja nanti di hasil konversinya. Nah, sistem informasi kesehatan sudah diakui belum di konversinya? Kalau memang belum juga, berarti di checklist. Nah, misalnya ini teknologi kesehatan lingkungan sampai dengan manajemen KLB sudah diakui, berarti ini tidak perlu di checklist. Nah, ini kan baru mengambil 3 mata kuliah. Nah, mata kuliah selanjutnya atau ini kan belum memenuhi misalnya 22 SKS. Nah, caranya gimana memilihnya? Nah, kita pilih di sini. Ada KRS pilihan. Jadi, mahasiswa dari D3 itu bisa mengambil di kelas yang ada misalnya di reguler ataupun di kelas Jumat Sabtu dan sebagainya. Nah, caranya kita pilih di sini KRS pilihan. Nah, contohnya di sini, misalnya Pratiwi belum mengambil apa ya, misalnya di sini ini bisa, ini seluruh kelas ada di sini. Misalnya belum mengambil mata kuliah, sebentar kita cek. Misalnya di sini mikrobiologi dan parasitologi. Nah, ini tinggal checklist. Ya, terus juga misalnya belum mengambil mata kuliah anatomi fisiologi. Nah, seperti ini contohnya. Jadi kuliahnya itu bukan hanya di kelasnya, misalnya di kelas B1 nih, ini kan kelasnya Pratiwi ya, di B1, tetapi Pratiwi itu bisa mengambil di kelas yang lain, yang bukan kelasnya Pratiwi. Nah, setelah Pratiwi mengisi KRS misalnya sudah mencapai 22 ya, nah langsunglah diklik tombol simpan mata kuliah. Nah, ini sudah masuk, jadi ini adalah mata kuliah yang dipilih tadi ya, yang dipilihan. Nah, tapi yang di paket kita pilih juga tadi, misalnya ini ya, gerontologi, sistem informasi tadi. Nah, kita simpan lagi. Nah, ini ceritanya ya, ini ceritanya sudah mengisi 22 SKS. Nah, misalnya Pratiwi salah, lihat di konversi, oh ternyata konversi saya gerontologi sudah diakui. Nah, berarti dihapus. Tinggal diklik OK, dihapus. Nah, itu cara menghapusnya ya, kalau memang nanti ada kesalahan dalam pengisian KRS. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pengisian KRS
untuk mahasiswa dari D3. Selanjutnya, di sini yang tadi ya, yang saya bilang ada yang namanya e-learning. Sudah terlihat semuanya untuk ini saya balik lagi ke menu yang tadi ya, layanan terpadu digital Universitas Trisakti Indonesia. Nah, yang kedua di sini ada namanya e-learning. Nah, ini adalah sistem pembelajaran daring ya. Jadi nanti di PKKMB juga akan dikenalkan lagi yang namanya sistem e-learning. Di sini ruang pembelajaran untuk dosen dan mahasiswa. Jadi mahasiswa juga bisa nanti pada saat kuliah dia mengisi absensi di sistem e-learning ini. Tetapi ada juga dosen yang menggunakan Zoom, tetapi untuk absen kuliahnya menggunakan e-learning. Nah, ini tampilan untuk sistem e-learning, tetapi untuk mahasiswa baru sekarang ini belum didaftarkan akunnya. Nah, jadi nanti ketika masuk login di e-learning, ini ada menu di pojok kanan ya. Kalau saya di sini pojok kanan nih. Nah, di sini klik login di paling pojok. Nah, ini username-nya juga sama ya, NPM. Ini saya coba akunnya kakak kelas ya. Karena mahasiswa baru belum diupload semua data-datanya ke dalam sistem e-learning, jadi belum bisa saya demokan. Nah, ini contohnya kakak kelas yang melakukan pembelajaran. Nah, ini passwordnya tahun, bulan, dan tanggal lahir. Nah, sudah dimasukkan, langsung kita klik login. Nah, ini sekilas untuk pembelajaran tentang sistem e-learning. Ini kebetulan kakak kelasnya yang saya pinjam akunnya. Nah, nanti di sini ada banyak mata kuliah yang kita ambil. Ini kalau kita tarik ke bawah di sini ya. Ada kursus. Nah, di sini ini kakak kelasnya yang misalnya sosiologi dan antropologi kesehatan. Nah, ini nanti bisa absen di sini langsung ataupun nanti bisa dosen yang mengabsen sendiri. Nah, mungkin untuk e-learning cukup di sini saja sekilas karena belum bisa login untuk mahasiswa baru. Jadi sekilas di sini saya menyinggung sedikit e-learning, tetapi nanti pada PKKMB akan dijelaskan lebih detail lagi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Bu Iza. Baik, terima kasih Pak Nur telah membantu menyampaikan bagaimana cara pengisian KRS untuk mahasiswa reguler dan mahasiswa pindahan. Ini ada pertanyaan tadi di Zoom ya. Izin bertanya, untuk yang belum dapat hasil konversi nilai, estimasi bisa dapat kapan Pak atau Bu? Boleh besok ya Bu Ella ya? Saat PKKMB ada yang belum dapat konversi? Atas nama siapa? Faisal teh, Faisal. Besok atau Sabtu ya, Pak? Nanti akan dikirim ke WA langsung. Ya, jadi atas nama Ayu Ningtyas juga belum dapat. Nah, besok kan nanti ada PKKMB ya. Nanti teman-teman yang belum ada konversiannya boleh datang ke prodi di lantai 2 ya, di tengah-tengah di 108 ya kita ya. Pokoknya yang di lantai 2 di tengah-tengah Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, itu prodi Kesma. Teman-teman nanti bisa ketemu Bu Ella, bukunya saya sudah atau belum. Kalau misalkan hari Jumat belum, kemungkinan hari Sabtu baru teman-teman dapatkan, nanti sekalian diajarkan bagaimana cara mengisi KRS-nya. Seperti itu ya Mbak Ayu Ningtyas dan Pak Faisal.
karena memang ada beberapa dokumen yang baru naik ke Prodi dari PMB, naik ke Prodi, jadi baru Prodi proses konversiannya. Jadi yang teman-teman kumpulkan itu tidak langsung ke Prodi, ke PMB dulu. Nah, dari PMB baru ke Prodi. Nah, mungkin datanya ada beberapa yang baru masuk, sehingga ada yang belum selesai. Jadi kalau tidak hari Jumat, hari Sabtu nanti akan diberikan langsung oleh Ibu Ella. Seperti itu Pak Faisal dan Bu Ayuning Tias. Jelas ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Ada lagi atau sudah cukup? Sudah cukup sepertinya ya, tidak ada pertanyaan lagi. Nah, oke. Izin bertanya Bu, batas akhir pengisian KRS tanggal 10 Oktober ya. Jadi kalau misalkan nanti ada temennya oh masih bingung kuliah di mana, boleh diajak gitu ya. Kita pengisian KRS sampai 10 Oktober, jadi masih bisa pendaftaran ke Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Seperti itu. Ada lagi? Terakhir 10 Oktober. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya pada hari ini menyempatkan hadir di sosialisasi terkait program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Kami dari program studi mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Semoga teman-teman semuanya sukses, kita belajar bersama gitu ya. Jika ada masalah boleh nanti langsung ke Prodi agar dapat dikomunikasikan dan dicarikan solusinya bersama-sama. Terima kasih teman-teman. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Boleh foto dulu ya, dibuka kameranya. Foto lagi segala foto. Nah, foto, ya foto dulu. Boleh dibantu Pak Sindu atau Pak Dwi? Ya. Oke, tahan ya teman-teman. Ini sedang di-capture sama Pak Sindu. Otak sama ini kadang kan sinkron kan. Oke teman-teman, sudah fotonya nanti akan kami share di grup mahasiswa baru ya. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sampai besok ya. Izin live. Oh, that's it. Izin Kak, ini udah boleh keluar belum ya Kak? Silakan teman-teman, kalau udah selesai, kalau mau keluar keluar aja nggak apa-apa. Baik Kak, terima kasih ya. banyak. Ya Kak, selamat Sampai jumpa besok beraktivitas ya. kembali. Kalau mau main ke Prodi silahkan.
Siap Kak, siap. Ya. Ya, terima kasih banyak Kak. Tergantung, lupa itu kalau saya